Pemirsa, dalam rakor ini, Bupati juga mengingatkan kepada Forpimda untuk saling berkoordinasi dalam pencegahan virus COVID varian Omikron. Nantinya Pemkab Kediri akan berkoordinasi dengan Kapolres dan Dandim untuk memberikan penekanan sesuai kebutuhan di lapangan. Memang kita perlu stressing ya, terkait Omikron ini. Nah, ini memang ada peningkatan, terjadi peningkatan. Nah, ini juga kita di Kabupaten Kediri ini sendiri, ya kebetulan saya memantau kondisi Kediri Raya antara kota kabupaten yang paling menonjol Kediri. Ya, di Kediri ini memang terjadi kasus aktif ya lumayan. Selama ini 0,000, tiba-tiba melonjak. Nah, kemudian 0 lagi ya, dan tapi masih ada kasus aktif itu. Dan ini di Cilacap juga tertracing juga, ya di Cilacap itu. Jadi terlapor juga tiap harinya. Tapi ada yang tidak sempat karena sistem itu akhirnya blank. Nah, itu sempat kita monitor juga di sistem Cilacap, ya, seperti itu. Kemudian terkait dengan perkembangan COVID ini, ya kita berharap tidak meningkat terjadi di Kediri ini. Namun apa yang tadi disampaikan oleh Mas Bub ya, terkait penanganan COVID, pencegahan ya, salah satunya dari vaksin, 3T ya, masker itu memang kuncinya di situ. Ya, kami sependapat. Dan yang kami stressing sendiri adalah pelaksanaan vaksin. Saya di TNI itu mendapat jatah vaksin. Kalau dari Polres kami cross check sudah kosong. Nah, kami mendapat saat itu 10.000 untuk kota kabupaten. Namun kami mendapat informasi ada ketersediaan vaksin di Pemkot ataupun Pemkab. Dan ini kami berharap ya, kita berupaya. Jadi baru tersalurkan kami sekitar 2.000 sekian. Kami diharapkan untuk menghentikan, dalam artian kita fokus kepada vaksin yang ada di dinas kota pun kabupaten, karena sudah mendekati kadaluarsa. Dan ini alangkah sayangnya kalau tidak tervaksin. Jadi tolong dari tiap jajaran, tiap kecamatan, ya, kami setiap minggunya sudah mengevaluasi dari Danramil. Itu kami juga sering tegur, kenapa vaksin di daerahmu rendah, lansia dan usia 6-11 tahun. Nah, dan kesempatan ini kami berharap, tadi sudah digelar datanya, mana yang vaksin masih rendah, vaksin anak-anak masih 0%, itu kemana anak-anaknya itu? Padahal sekarang sudah tatap muka. Ya, dan ini tolong dari pihak PKM, ya, mungkin koordinasi dengan Dinkes, vaksin-vaksin yang mendekati kadaluarsa ini segeralah. Kalau emang perlu bantuan kita sinergikan, nggak ada masalah. Saya juga berharap vaksin ini cepat selesai. Selain capaian vaksinasi anak per 25 Januari untuk vaksinasi lansia atau lanjut usia, dosis pertama mencapai 118.222 atau 68,25%. Dan dosis kedua adalah 72.941. Akan tetapi kalau sudah terinfeksi ini menjadi sebuah kendala bagi kita. Dan mohon maaf Pak Sekda, ini juga harus ada penekanan terkait dengan penggunaan anggaran 3 pilar di tingkat desa. Kelihatannya ini teman-teman di tingkat bawah ada kendala, ada eman untuk penggunaan anggaran dana desa untuk pencegahan ini, padahal ini sangat perlu. Kami mohon nanti Pak Sekda bisa memberikan penekanan kepada Pak Camat dan Kepala Desa untuk lebih menggiatkan terkait dengan penggunaan dana desa APBDes-nya untuk pencegahan COVID ini. Target ke depan setelah vaksinasi dosis pertama anak usia 6-11 tahun selesai
akan dilanjutkan untuk lansia. Dan untuk saat ini pun, vaksin booster COVID-19 juga sudah mulai dilakukan di rumah sakit pemerintah dengan sasaran awal adalah warga yang sudah lanjut usia. Alhamdulillah kita belajar dari Omikron, dari Delta yang lalu. Dulu faktor utamanya adalah yang pertama adalah oksigen. Dua rumah sakit utama kita, ya, 3 rumah sakit sekarang sudah punya oksigen sentral, semua punya tabung liquid yang bisa menampung oksigen liquid yang cukup banyak. Kemudian generator oksigen, semua rumah sakit kita sekarang sudah menyiapkan diri untuk itu, antisipasi. Untuk obat-obatan alhamdulillah untuk saat ini stok masih mencukupi, insya Allah mudah-mudahan tidak ada lonjakan. Jadi Pak, di persentase sekitar 80% ada Pak? Sulit untuk mengatakan kesiapan, yang jelas kesiapan kita adalah 100% kita siap untuk mengantisipasi terjadinya lonjakan. Semuanya sudah kita persiapkan, tinggal eksekusi. Disampaikan PLT Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri Ahmad Khotib bahwa terdapat 14 kasus aktif COVID-19 di Kabupaten Kediri yang kini belum diketahui apakah varian Omikron atau bukan. Dan untuk memastikan, pihaknya mengaku tengah mengirimkan sampel untuk diperiksa genomnya di Surabaya. Ini kami belum punya data, sedang kami lakukan pengiriman sampel untuk diperiksakan untuk genomnya, untuk sebanyak yang kami kirim ke Surabaya untuk menentukan itu. Mudah-mudahan kalau melihat riwayatnya semua penularan lokal, dalam artian tidak ada yang dari luar negeri. Sampai saat ini kita belum mendeteksi adanya Omikron, tetapi secara pelakuan kewaspadaan kita lakukan seperti kita menghadapi Omikron. Baik pemirsa, melalui rakor yang digelar Pemkab Kediri ini diharapkan ke depan jika terjadi lonjakan kasus COVID-19, maka Pemkab Kediri sudah siap. Dan saat ini masih mengoptimalkan vaksin anak usia 6-11 tahun. Saya Rahma Iza, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan salam JTV.